Pahlawan-pahlawan kita, para tenaga-tenaga kesehatan atau nakes, ini adalah pekerjaan yang juga beresiko tinggi sekali teman-teman. DPR bisa dapat pensiun seumur hidup, bahkan setelah hanya menjabat satu periode. Kata-kata itu diucapkan Salsa Erwina dengan nada kecewa dan getir. Ia menatap kamera dan bertanya lantang. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, tenaga kesehatan, yang benar-benar membantu masyarakat setiap hari tanpa jaminan hidup? Teman-teman, kenapa sudah kita lihat sepak terjangnya di tahun 2020 sampai 2022 saat adanya pandemi, mereka adalah garda terdepan. Di saat orang-orang lain mau melakukan social distancing gitu kan, mau pakai masker, pokoknya nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya, justru mereka mempertaruhkan nyawa untuk tetap hadir dan merawat korban-korban yang terkena COVID saat itu. Malah meresikokan diri membawa itu bisa ke rumah dan ke keluarga mereka. Dan gak cuma saat itu, setiap hari ada banyak yang bertugas di klaster rawat inap gitu kan. Berarti mereka itu kerjanya sering banget lembur, harus shift-shiftan, tengah malam harus berjaga merawat orang yang kondisinya sedang sangat rentan. Inilah kinerja dari tenaga kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, nakes kesejahteraannya diatur dalam UU Kesehatan nomor 17 tahun 2003. Di sana diatur hak-hak, kewajiban, upah, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum bagi mereka. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini juga tergantung mereka kerjanya di mana. Ada beberapa yang ASN, ada juga banyak yang bukan, ada yang bekerja di perusahaan swasta. Kesejahteraannya pun masih bergantung terhadap situasi-situasi yang ada gitu, dan upahnya pun bukan menjadi upah salah satu pekerjaan yang tinggi, walaupun yang dihadapi, yang dikerjakan itu kontribusinya luar biasa. Sekarang kontras banget nih kepada mereka-mereka yang sangat berjasa, perlindungannya itu masih bisa ditingkatkan lah. Dan yang paling jelas, mereka tidak dijamin pensiun seumur hidup, kecuali kalau mereka memang ASN, teman-teman. Nah, kita kontraskan dengan UU 18 tahun 1980, di mana karyawan-karyawan rakyat berhak mendapatkan pensiun seumur hidup. Kenapa orang yang jadi karyawan duduk di DPR dengan fasilitas yang begitu banyaknya ya, sampai kemarin itu kita kayak apa itu mau membatalkan tunjangan rumah, tapi kan mereka masih dapat tunjangan mobil, masih dapat tunjangan-tunjangan komunikasi. Mungkin nakes-nakes ini gajinya bahkan nggak sebesar tunjangan komunikasi mereka gitu kan, masih ada uang reses dan lain sebagainya. Tapi yang sangat kita pertanyakan, pensiun seumur hidup. Orang bekerja 5 tahun berhak dapat pensiun seumur hidup saat kerjaannya pun masih nggak jelas kontribusinya terhadap negara. Adilkah saat orang yang bekerja 5 tahun dapat pensiun seumur hidup, sementara tenaga kesehatan kita tidak dijamin pensiun seumur hidup? Jadi mulai dari sekarang kita mau nakes-nakes untuk lebih sejahtera, kita mau dana-dana pensiun ini diambil, dibatalkan, nggak lagi diberikan pada karyawan-karyawan rakyat, dan semoga bisa dikembalikan untuk kesejahteraan nakes-nakes, para pahlawan garda terdepan kita yang mempertaruhkan kesehatan dan nyawa demi kesehatan masyarakat Indonesia. Ayo kita buktikan masih ada nggak keadilan. Sini kita berterima kasih kepada Kalita Gading dan Kak Samsul yang sudah mau langsung turun menggugat ini, dan kita dukung rame-rame teman-teman, karena mirisnya di negara kita tercinta, no viral, no justice. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi mengguncang nurani siapapun yang mendengarnya. Salsa mengajak publik menoleh sejenak kepada wajah-wajah lelah para nakes. Mereka yang bekerja tanpa waktu pasti, yang berjaga di malam hari, ketika kita tidur nyenyak di rumah. Tapi di balik jas putih dan senyum mereka, tersimpan kegelisahan, bagaimana nasibku nanti. Salsa menegaskan, negeri ini terlalu mudah memberi penghargaan pada jabatan, tapi pelit memberi penghargaan pada pengabdian. DPR punya tunjangan, fasilitas, bahkan pensiun seumur hidup. Sedangkan nakes honorer tak punya jaminan, gaji tak menentu, dan hidup dari harapan yang makin menipis. Kalau DPR duduk di kursi empuk, nakes berdiri di ruang pasien yang penuh sesak, kata Salsa. Kalau DPR rapat di ruang ber-AC, nakes berjuang di ruang darurat yang panas, bau obat, dan tangisan keluarga pasien. Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. Tapi aneh, justru yang kerja nyata tidak punya jaminan masa depan. Salsa menyoroti ribuan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Ada bidan yang sudah 15 tahun mengabdi tanpa SK tetap. Ada perawat yang gajinya bahkan tak sampai UMR. Mereka terus bekerja karena hati mereka masih hidup. Walau pemerintah seperti sudah mati rasa, ucap Salsa lirih. Dengan nada tegas, Salsa menantang pemerintah. Kalau DPR bisa punya pensiun seumur hidup, buktikan bahwa negara ini juga punya hati untuk nakes yang berjasa.
Ia meminta DPR dan pemerintah berani menjawab dengan tindakan nyata, bukan janji kosong. Karena rakyat tidak butuh kata-kata manis. Rakyat butuh keadilan. Salsa berbicara bukan untuk popularitas, tapi karena nuraninya menolak diam melihat ketimpangan yang begitu jelas. Kita memuja pejabat, tapi lupa menghargai penyelamat. Kalimat itu menggema di ruang publik, menyadarkan banyak orang bahwa keadilan sosial bukan hanya untuk mereka yang punya kekuasaan. Ia berkata pelan, bayangkan kalau tidak ada nakes yang mau bertugas. Siapa yang akan merawat orang tua kita saat sakit? Siapa yang akan menolong anak kita saat demam tengah malam? Lalu suaranya naik. Mereka bukan angka dalam laporan, mereka adalah denyut kemanusiaan bangsa ini. Salsa menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau ulang sistem pensiun dan kesejahteraan nasional. Berhentilah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pejabat, katanya. Bangun sistem yang adil untuk mereka yang bekerja dengan hati, bukan dengan ambisi. Suaranya mantap, menggema, dan sulit diabaikan. Di akhir pernyataannya, Salsa berkata dengan tenang tapi menghujam. Bangsa ini tidak akan pernah sehat kalau para penjaga kesehatannya terus dibiarkan sakit dalam ketidakadilan. Ia menatap kamera terakhir kali dan berkata, "Saya tidak bicara untuk menghina DPR. Saya hanya ingin mereka sadar bahwa keadilan tidak bisa dipilih-pilih." Disclaimer. Cerita ini bersifat fiksi edukatif dan inspiratif. Tokoh, Salsa Erwina, adalah simbol suara rakyat yang berani berbicara demi keadilan sosial. Konten ini dibuat untuk menggugah kesadaran publik agar lebih menghargai perjuangan tenaga kesehatan Indonesia dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih manusiawi.